seminar apa namanya laporan aktualisasi. Kebetulan dapat 11 orang gitu, jadi cukup panjang. Nah, hari ini kita lanjut di sinkronus yang kedua ya, teman-teman semuanya. Sinkronus yang kedua ini kita lebih banyak mengkaji apa yang teman-teman sudah kerjakan. Teman-teman bisa mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing gitu ya. Jadi nanti bisa apa namanya paparan, cuman nggak semuanya bisa paparan. Paling nggak nanti keterwakilan seperti itu sesuai dengan target waktu. Target kita adalah sampai jam 3 ya, nanti untuk yang sinkronus yang kedua ini, nanti lanjut setelah asar ya, jam 3.15, nanti lanjut ke, atau mungkin nanti langsung juga bisa ke coaching. Selanjutnya setiap setiap coach masing-masing pada ruang breakout seperti itu. Oke, jadi agenda kita hari ini paparan teman-teman semuanya, apakah dua tim atau tiga tim nanti tergantung pada ketersediaan waktu yang ada seperti itu. Oke, saya mulai dari grup A yang nantinya akan mengkaji tentang manajemen ASN ya, meliputi kedudukan dan peran, kemudian hak dan kewajiban, kode etik, termasuk pada sistem merit. Itu isu-isu yang nanti bisa teman-teman angkat pada isu ya yang telah ditetapkan seperti itu. Ada tiga isu untuk di grup A. Jangan lupa nanti menyampaikan juga kira-kira faktanya seperti apa, kemudian dampaknya seperti apa, termasuk pada penyebabnya juga ya. Nanti bisa disampaikan isu-isu yang eh, teman-teman temukan dari setiap di tempat kerja masing-masing seperti itu. Oke, saya coba acak aja teman-teman. Ini sudah saya acak grup A nomor 1, 2, 3, dan 4 ya. Nanti mewakili itu untuk yang grup A. Oke, grup A kelompok 4. Kelompok 4, grup A, silakan. Siapa yang akan mewakili bisa bergantian atau single fighter juga boleh. Siapa teman-teman? Eh, Gantian saja, Pak. ya, monggo silakan diatur aja. Ya, Pak Satria dulu. Monggo. Oh, nggih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin cari filenya dulu, nggih, Pak. Sebentar. Boleh, boleh, silakan. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Mohon izin, Pak Falah, untuk menyampaikan kami dari kelompok 4A. Di sini kebetulan kami semalam berdiskusi dan masing-masing anggota itu mencantumkan satu, Pak. Jadi di sini nanti bergantian sesuai dengan apa yang kami buat. Pertama, saya share screen untuk punya saya dahulu. Sudah terlihat, Pak? Sudah, sudah. Oke. Oke, kami dari kelompok 4A terkait identifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN. Langsung ke isunya mawon nggih, Pak? Iya, Di boleh. sini isu yang pertama adalah peran ASN guru madrasah lingkungan Kementerian Agama. Isunya kinerja atau kreativitas dan disiplin guru yang belum optimal. Guru belum bisa tepat waktu saat masuk kelas dikarenakan pergantian jam dan kelas yang memakan waktu menjadikan konsentrasi siswa menurun dan ditambah dengan pembelajaran yang monoton teacher centris. Dampak yang terjadi dari isu ini adalah yang pertama, waktu siswa berkurang beberapa menit setiap jamnya. Yang kedua, konsentrasi siswa sudah menurun karena sudah
teralihkan dengan kegiatan yang lain. Yang ketiga, rasa bosan untuk mengikuti pembelajaran, khususnya pembelajaran pendidikan Pancasila, yang notabene pembelajaran itu cenderung membosankan. Yang keempat, nilai siswa menurun karena tidak memperhatikan saat pembelajaran dengan konsentrasi penuh. Terus, usul penyelesaian yang kami terapkan di sini adalah guru sesegera mungkin berpindah kelas saat bel berbunyi. Jadi tidak selempetan sana sini atau mampir sana sini, karena otomatis kan jika pindah kelas itu butuh waktu dan jarak. Dan kalau bisa saat masuk ke kelas pertama sudah menyiapkan nanti kelas kedua mau masuk di mana, materi dan bukunya disiapkan. Kemudian solusi kedua adalah membuat media pembelajaran yang menarik supaya siswa tetap bisa fokus dan memperhatikan pembelajaran. Itu untuk isu pertama. Untuk isu kedua, monggo Pak Sodikin. Ya, terima kasih. Izin melanjutkan Pak Miftahul Falah. Untuk isu yang kedua dari kelompok kami adalah tentang ketidaksesuaian kompetensi ASN dengan tugas-tugas yang berada di KUA. Yang mana penyebabnya yang pertama adalah ASN itu tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan sesuai tugas teknis KUA. Baik dari situ dari hukum Islam, bimbingan masyarakat Islam, dan lain sebagainya. Jadi kadang itu dari uh, petugas-petugas KUA yang ada itu memang walaupun formasi yang dibutuhkan itu terpenuhi, tapi dari segi formalitas pendidikannya itu kurang begitu memadai seperti itu. Yang kedua, penempatan ASN belum sepenuhnya berbasis kompetensi atau merit. Kemudian dampak yang ditimbulkan di sini adalah kualitas layanan seperti pencatatan nikah, wakaf, dan bimbingan keagamaan itu tidak optimal. Terbukti dari beberapa kasus yang ada, jadi ada komplain dari masyarakat bahwasanya, oh ini penanganannya kurang cepat, atau oh ini penanganannya ternyata berkas-berkasnya kurang seperti itu. Dan ada sedikit-sedikit kegagalan yang dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua adalah meningkatnya potensi kesalahan administratif dan konflik sosial. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kadang ada masyarakat yang di situ yang berkeluh kesah bahwasanya dari pegawai KUA yang kurang memahami persyaratan-persyaratan administratif yang berlaku. Kemudian penyelesaiannya ya Pak. Terakhir, di sini harus ada pemetaan kompetensi ASN secara berkala. Harus jelas pemetaannya. Kemudian yang kedua, melakukan bimbingan atau sosialisasi terkait manajemen ASN. Jadi harus diperjelas dari tugas-tugasnya masing-masing ASN itu sendiri. Sekian dari saya Pak. Mohon nanti bisa dikoreksi, bisa dilanjutkan isu yang ketiga, monggo. Yang ketiga mau ganti apa saya sekalian? Sekalian Pak Sat, Pak Sat, Yang ketiga Pak Said kados ya Pak. Pak Said mau presentasi? Oke, oke, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Untuk core isu aktual yang ketiga adalah kurangnya minat pasangan calon pengantin untuk menikah di balai nikah KUA, karena banyak pasangan lebih memilih menikah di luar KUA seperti di rumah atau di gedung ataupun tempat lain, meskipun sudah difasilitasi nikah di kantor KUA itu gratis gitu. Fenomena ini menjadi perhatian karena berdampak pada kualitas pelayanan dan efisiensi anggaran negara. Penyebabnya yang pertama, fasilitas dan tampilan kantor KUA mungkin kurang representatif bagi Jatim, terus kurangnya promosi dan edukasi kepada masyarakat bahwa menikah di KUA itu gratis dan sah secara hukum. Kemudian budaya masyarakat lebih memilih resepsi dibanding prosesi sakral pernikahan di KUA. Kemudian penyebab selanjutnya ASN di KUA belum maksimal menjalankan peran edukatif dan pelayanan yang ramah. Akhirnya hal ini
berdampak pada meningkatnya beban kerja penghulu di luar kantor tanpa peningkatan fasilitas pendukung, terus inefisiensi anggaran karena layanan luar kantor memiliki konsekuensi logistik tambahan, mungkin transport dan lain sebagainya. Kemudian kantor KUA menjadi kurang dimanfaatkan atau bahkan kurang memberikan manfaat secara optimal kepada publik. Dan menurunnya citra KUA sebagai pusat pelayanan keagamaan yang nyaman dan layak. Kemudian untuk penyelesaian dari segi kacamata manajemen ASN, yang pertama dilihat dari kedudukan dan peran ASN bahwa ASN di KUA harus proaktif menjalankan peran sebagai pelayan publik. Kemudian dari hak dan kewajiban, ASN berhak mendapatkan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerjanya. Kemudian untuk kode etik dan disiplin, ASN harus berperilaku ramah, inklusif, dan tidak membeda-bedakan. Kemudian selanjutnya, untuk bawah lagi, Bapak Satrio, untuk sistem merit, ASN yang berhasil menginisiasi inovasi pelayanan, misalnya paket layan di KUA yang menarik, layanan digital booking, layan foto dokumentasi gratis, dan lain-lain dapat diberikan penghargaan gitu. Berikutnya di bawahnya, kemudian untuk contoh inovasi bisa membuat sudut foto, terus menyediakan ruang akad yang indah bersih, promosi lewat media sosial, testimoni Catin misalnya, dokumentasi pernikahan di KUA dan lain-lain, kemudian kolaborasi dengan penyuluh agama untuk sosialisasi ke masyarakat. Terus terakhir kesimpulan untuk core issue ini bahwa dengan pendekatan manajemen ASN yang komprehensif, ASN di KUA bisa berperan aktif meningkatkan minat pasangan untuk menikah di KUA. Hal ini juga sejalan dengan misi reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ini masih ada lagi Pak Falah. Boleh dilanjut atau cukup Pak? Dituntaskan. Dituntaskan aja, Pak. Oh, enggak Pak. Silakan yang berikutnya, Bu Ulin. Maaf Pak Satrio, saya isu yang nomor 5 Pak. Oke. Baik, terima kasih untuk waktunya. Suara saya bisa didengarkan buatan tinggi. Jelas. Oke. Saya lanjutkan isu yang yang kelima, belum optimalnya pembelajaran IPA berbasis laboratorium di TS Negeri 1 Karanganyar. Untuk jenis manajemen ASN-nya yaitu berupa kedudukan dan peran ASN, di mana guru ASN memiliki kedudukan sebagai tenaga pendidik yang profesional sekaligus peran strategis dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis laboratorium. Adapun untuk deskripsi isunya, pembelajaran IPA belum optimal menggunakan laboratorium. Praktikum jarang dilakukan, lebih banyak ceramah atau demonstrasi guru, sehingga siswa kurang pengalaman secara langsung dalam melakukan eksperimen dan mengembangkan keterampilan sains. Dari sisi data dan fakta, yang pertama, praktikum jarang terlaksana. Yang kedua, alat dan bahan laboratorium terbatas. Yang ketiga, nilai praktik siswa rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan nilai teori. Yang keempat, sebagian besar siswa merasa pembelajaran masih dominan teori. Untuk dampaknya, saya bagikan menjadi 4. Yang pertama, bagi siswa, keterampilan eksperimennya rendah, pemahaman konsep sainsnya juga dangkal. Yang keempat, bagi guru, peran profesional tidak optimal, kinerja ASN terukurnya lumayan rendah. Yang ketiga, bagi madrasah, mutu pendidikan terancam menurun bagi orang tua dan masyarakat, menurunnya kepercayaan pada kualitas sekolah. Untuk pihak yang terkena dampak, jika isu tidak terselesaikan, ada 4 yang terdampak, yaitu guru, siswa, kemudian orang tua, dan masyarakat. Kemudian untuk rekomendasi solusi, yang pertama penguatan peran guru ASN melalui pelatihan laboratorium dan pengembangan modul ajar berbasis praktik.
Kemudian mengoptimalkan fasilitas dengan inventarisasi kebutuhan alat, pemanfaatan inovasi digital seperti bisa manfaatkan laboratorium virtual. Kemudian yang keempat, SOP penggunaan laboratorium. Yang kelima, monitoring dan evaluasi kinerja guru berbasis keterlaksanaan praktikum IPA. Ini untuk isu yang kelima. Bisa disimpulkan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis, implementasi manajemen ASN masih menghadapi tantangan di berbagai aspek. Isu-isu yang muncul mencerminkan perlunya peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan, pendampingan, serta penguatan budaya kerja digital yang inovatif, aman, dan beretika. Sekian dari saya, bisa dilanjut. Isu yang keempat tadi belum, ya? Untuk isu yang keempat, monggo Pak Sodikin dibacakan. Isu yang keempat di sini membahas tentang banyaknya arsip akta nikah di KUA yang tidak tertata dan tidak terjaga dengan baik di beberapa KUA, terutama KUA yang saya tempati di sini itu juga termasuk mungkin ya Pak. Di sini arsip fisik akta nikah tidak terdokumentasi secara rapi, rentan terhadap kerusakan, kehilangan, bahkan tidak terintegrasi dengan sistem digital sehingga menyulitkan pelayanan pencatatan atau pencarian ulang dokumen. Jadi di situ ketika nanti ada masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan buku salinan nikah, salinan buku nikah atau yang lain sebagainya untuk keperluan-keperluan mereka, entah itu untuk mengurus surat haji atau paspor haji atau yang lainnya, itu jadi mereka itu kadang ya kesulitan gitu Pak. Penyebabnya minimnya kesadaran ASN akan pentingnya pengelolaan arsip sebagai bagian dari pelayanan publik. Kemudian yang kedua, kurangnya pelatihan atau kompetensi pengelolaan arsip secara profesional. Kemudian yang ketiga, keadaan sistem arsip digital yang terintegrasi dengan SIMKAH atau Sistem Informasi Manajemen Nikah. Kemudian fasilitas penyimpanan arsip yang tidak memadai, lembab, sempit, tidak tahan lama. Kemudian belum adanya SOP pengelolaan arsip yang diterapkan secara konsisten. Jadi untuk arsip-arsip yang ada di KUA, mungkin KUA seluruh gerobokan terutama di sini Pak ya, belum ada manajemen yang sangat memadai dari pengarsipan berkas-berkas nikah itu sendiri. Yang mana saya lanjutkan dampaknya. Dampaknya masyarakat kesulitan mendapatkan salinan akta nikah ketika dibutuhkan ulang. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika mereka membutuhkan salinan buku nikah itu kadang ya tidak ketemu. Sebagian juga Pak, itu kasus-kasus yang ada dan ini rata dirasakan seluruh KUA itu karena di situ berkas-berkasnya sudah dimakan oleh rayap seperti itu. Kemudian kedua, menurunnya kredibilitas KUA sebagai lembaga pencatatan pernikahan resmi. Jadi dari situ masyarakat akan menurun kepercayaannya. Yang ketiga, potensi kerusakan atau kehilangan data pernikahan yang bersifat legal formal. Ini jelas seperti yang saya katakan tadi, banyak dimakan oleh rayap kerusakannya. Yang keempat, ASN berpotensi melakukan kesalahan administratif dan pelayanan yang lambat. Penyelesaiannya di sini, satu, dari aspek manajemen harus ada solusi dan tindakan penyelesaian. Kemudian dari ASN sendiri di KUA itu harus menyadari bahwa pengelolaan arsip adalah bagian dari fungsi pelayanan publik dan pelindungan hak sipil warga negara. Kepala KUA bertanggung jawab memastikan sistem pengarsipan berjalan dengan baik dan memimpin penetapan arsip sebagai prioritas utama. Kemudian hak dan kewajiban di sini saya kira ASN berhak mendapatkan pelatihan pengelolaan arsip berbasis digital dan fisik sesuai standar ANRI atau Arsip Nasional RI, walaupun ini mungkin sulit dilakukan Pak, masih sulit untuk didapatkan. Kemudian dari segi kode etiknya, pengabaian terhadap pengarsipan penting dapat dianggap kelalaian dan pelanggaran etika pelayanan publik.
Maka di situ ASN harus menemukan solusi-solusi yang dibutuhkan. Seperti itu, Pak. Nah, di sini solusinya adalah bekerja secara akuntabel dan profesional dalam pengelolaan dokumen negara. Kemudian dari sistem merit, ASN yang berprestasi dalam digitalisasi arsip atau membuat sistem persiapan yang tertib dapat diberi penghargaan dan promosi berbasis merit. Yang mana kinerja ASN harus diukur dari kualitas layanan administratif, termasuk kecepatan dan keakuratan dalam pencarian data arsip. Sekian dari kelompok 4. Lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Miftahul Falah. Oke, baik. Ke kelompok 4, grup A ya. Kita kasih applause buat paparannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Satrio, Pak Sodikin, Pak Said ya. Pak Sodikin 2 kali ya tadi ya sampai ya. Kemudian Bu Ulin ya tadi kalau nggak salah. Oke, cukup detail tadi. Ada 5 isu yang diangkat di sini. Teman-teman nanti juga sama ya. Ini bisa menjadi bagian dari identifikasi isu untuk keperluan RA nantinya. Jadi isu ini usahakan dia eh, paling nggak spesifik gitu, spesifik sesuai dengan bisa tusi dari teman-teman sekalian ya semuanya ya sesuai jabatan masing-masing ataupun sesuai dengan tusi organisasi itu juga bisa. Jadi harus spesifik, jangan terlalu general. Semakin general, maka kita tidak bisa mengukur atau tidak bisa mengukur secara khusus ya. Kira-kira apa dampaknya nanti ketika laporan laporan aktualisasi itu dikerjakan itu. Jadi spesifik, kemudian bisa diukur ya, measurable. Measurable itu eh, ketika isu itu diselesaikan, kita mampu mengukurnya. Jadi di dalam sebuah isu, maaf, di dalam sebuah penyelesaian isu, itu pasti akan ada tahapan evaluasi. Bisa berupa monitoring lah, refleksi, macam-macam tentunya bentuknya. Maka harus ada ukurannya gitu. Kenapa? Karena ketika kita menetapkan solusi dari penyelesaian isu tersebut, ada indikator-indikator yang harus kita tetapkan. Contoh misalkan, di sini kan arsip nikah yang tidak tertata ya, tidak terjaga misalkan. Maka ketika teman-teman menetapkan sebuah, oh ini adalah isu yang nanti menjadi core isu nantinya gitu kan. Dan saya harus selesaikan. Kan itu. Ketika diselesaikan, kira-kira ukurannya apa? Kapan kapan RA ini atau isu ini benar-benar terselesaikan gitu kan? Selama kurang lebih 1 bulan ya atau 6 pekan, kurang lebih 6 pekan gitu ya. Terselesaikan. Maka kita menetapkan sebuah indikator, indikator ketercapaian dari eh, penyelesaian isu, misalkan, ya dengan menetapkan bahwa nantinya ada digitalisasi arsip, kurang lebih arsip ini yang mulai tahun 2015 misalkan, atau before 2015. Karena 2015 ke atas itu kan mungkin sudah ada SIMKAH gitu ya, yang sudah bisa sudah tertata dengan baik. Jadi kita bisa menetapkan indikator keberhasilan. Kita menetapkan misalkan dari data 2015 ke bawah, kita menetapkan kurang lebih 80% arsip sudah terdigitalisasi gitu. Nah, itu namanya adalah indikator keberhasilan. Tanpa adanya sebuah batasan, maka kita tidak ada apa ya ukuran yang bisa kita raih gitu ya. Jadi penting nanti teman-teman di dalam menetapkan solusi ada indikator keberhasilan apa yang mau dicapai gitu. Kemudian sespesifik mungkin karena waktu nanti teman-teman itu kan sangat terbatas ya, kurang lebih 6 pekan itu kan. Jadi hal-hal yang sifatnya terlalu kompleks mulai di breakdown gitu. Mana kira-kira isu yang memang achievable. Achievable itu bisa dicapai gitu ya.
dengan durasi waktu terbatas. Ini sangat penting di dalam mencari solusi sebuah isu gitu. Achievable ini kaitannya sama time bound. Jadi time bound itu kita punya batas waktu selama 6 pekan itu seperti apa gitu ya yang bisa kita selesaikan. Maka kita tidak lagi menjadi apa ya yes man gitu ya. Yes man itu ketika mentor meminta ini gitu ya, mentor meminta ini dengan tagihan RA yang cukup kompleks, kita tidak lagi mengatakan yes man gitu ya, tidak, tetapi memberikan argumentasi kira-kira dengan durasi waktu 6 pekan itu kita bisa selesai nggak gitu. Itu yang perlu hati-hati sejak awal di teman-teman penentuan isu itu sudah teman-teman mulai membatasi. Membatasi itu jangan terlalu banyak ya isu-isu yang bisa teman-teman selesaikan. Wah, ini saya dengan misalkan merasa bisa menyelesaikan isu yang sangat kompleks ini. Jadi tidak seperti itu, melainkan harus realistis dengan durasi waktu terbatas. Karena apa? Karena aktualisasi itu kan sebenarnya prototyping dari proyek perubahan sebenarnya. Proyek perubahan. Maka tentunya harus sangat-sangat realistis gitu. Jadi di dalam penyelesaian sebuah isu nantinya itu kan tahapannya kayak gini. Teman-teman menetapkan isu, isu ini kemudian teman-teman punya gagasan. Setelah gagasan ini terbentuk, teman-teman merancang kegiatan. Setelah merancang kegiatan, teman-teman mengaktualisasikan ya sesuai dengan timeline dari rencana tersebut, benar-benar melaksanakan penyelesaian isu itu kurang lebih selama 6 pekan. Dan di dalam 6 pekan itu, jangan sepenuhnya kita hanya fokus di penyelesaian, tetapi sudah sampai pada tahap ada dampak yang signifikan itu. Dampak yang signifikan. Contoh misalkan gini, di sini misalkan belum optimalnya pembelajaran itu ya, pembelajaran IPA yang menggunakan sarana laboratorium, misalkan kayak gitu ya. Nah, mungkin dari Bulin ya bisa menetapkan itu bahwa oh ini ada Bulin sebagai apa? Laboran atau sebagai guru IPA? Saya sebagai guru IPA, Bapak. Oke, bagi guru IPA. Nah, guru IPA ini tentunya kan nanti membuat perencanaan pembelajaran, barangkali nanti apa namanya memperbanyak model-model misalkan inquiry based learning misalkan ya atau discovery model atau apapun itu atau STEM project macam-macam. Nah, dari sana kan kita nggak sekedar dari pembelajarannya aja ya, tetapi bisa sampai ke impact-nya. Kira-kira dengan melalui treatment yang iteratif, ya, beberapa kali itu ada nggak dampak yang bisa dirasakan oleh siswa. Kemudian selain itu paralel dengan bagaimana manajemen dari laboratorium itu juga benar-benar diperbaiki gitu. Karena tanpa itu, kenapa guru jarang sekali eh, masuk ke lab? Karena preparasinya panjang, waktunya terbatas. Before afternya juga butuh energi yang besar ya. Misalkan merapikan, belum lagi nanti barang habis pakai gitu kan, bahan habis pakai. Nah itu juga sangat berisiko. Kadang alat-alat juga nanti ketika beliau membersihkan. Kemudian belum lagi nanti kita bicara K3 yang nanti anak-anak berisiko bagaimana keamanan penggunaan bahan, bahan pecah dan seterusnya. Jadi memang cukup kompleks. Maka saya nggak tahu kalau di tempatnya Pulin ada laporan atau enggak gitu ya. Kalau nggak ada laporan, memang nanti guru IPA juga berperan double ya. Selain dia menyiapkan, padahal guru IPA biasanya kan durasi mengajarnya juga banyak, itu artinya waktu untuk menyiapkan juga sangat-sangat tersita seperti itu. Maka eh, dia mulai dari dikombinasikan ya, bagaimana kita laboratorium activity ini kita kemas dari hal-hal yang sederhana dulu gitu, yang lebih banyak pada kuantitas dulu. Bagaimana pembelajaran itu memang dilakukan hands-on activity, tidak hanya hands-on ya, otak yang bekerja, tetapi tangan juga bekerja, keterampilan gitu ya. Bagaimana menggunakan alat-alat laboratorium. Jadi itu teman-teman, dampak itu sangat penting gitu.
Jadi pertanyaan dari penguji LA yang pertama seringnya adalah dampaknya sejauh mana gitu ya. Selalu seperti itu. Bagaimana dampaknya? Jadi kita nggak sekedar menyelesaikan produk ya, tetapi dampak yang sudah dirasakan oleh siswa seperti apa, dampak yang dirasakan oleh masyarakat seperti apa. Itu penting untuk dilakukan itu ya. Oke, saya coba cek satu persatu ya. Tadi kan yang pertama tentang kinerja dari guru yang belum transisi ya, transisi jam pelajaran yang kurang disiplin itu ya. Sebenarnya ini by system juga ya. Eh, Dulu pada saat saya ikut kelas ya, saat apa namanya short course itu ya di Korea gitu, berapa pekan. Nah di sana itu ketika saya ikut kelas itu transisi. Jadi setiap satu jam pembelajaran, satu jamnya 60 menit ya maksudnya ya. Itu anak-anak sama gurunya harus refresh dulu, 10 menit. 10 menit setiap satu jam otomatis nanti langsung istirahat. Nah, kalau di pelatihan ya dikasih ada kopi, coffee break gitu ya. Tetapi benar-benar konsisten, tidak ada waktu lebih. Benar-benar konsisten, misalkan 10 menit, 9 menit kemudian mereka sudah kembali ke kelas, kemudian memulai hal yang baru. Jadi nggak boleh eh, apa namanya pelatihan offline ya terutama ya. Offline itu full ya selama seharian penuh enggak. Jadi setiap setiap jeda satu jam itu ada transisinya. Nah, jadi kedisiplinan itu ini ya apa namanya memang banyak faktor yang mempengaruhi kayak ini ya transisi antar jam, apalagi moving class itu kan juga sangat berpengaruh ya. Itu juga akan mengurangi jumlah waktu yang tersedia. Jadi eh, apa namanya? Bisa dibuat seperti itu ke depannya gitu ya. Barangkali antisipasi nanti teman-teman yang bergerak di bidang kurikulum ya, kemasan-kemasan transisi itu juga bisa menjadi pertimbangan khusus gitu. Karena di sana saya nggak tahu ya kenapa di sana jam pelajaran juga nggak banyak juga gitu. Jam pelajaran bukan jumlah mapelnya nggak banyak juga. Kemudian yang kedua jumlah istirahatnya justru lebih banyak menurut saya. Lebih banyak. Jadi misalkan kita jam pagi ya sampai sore sampai siang itu hampir 3 sampai 4 kali gitu ya dalam setiap sesinya harus ada transisi itu. Baik itu untuk jenjang di perguruan tinggi itu ya, perguruan tinggi maupun di sekolah juga gitu. Kemudian kalau pagi hari, saya coba cerita sedikit ya. Memang kesiapan fisik dan mental itu menjadi poin penting gitu. Kenapa kita siswa itu ngantuk di kelas, kemudian kita sebagai pegawai itu setelah absen lebih banyak ke apa namanya ngobrol sana sini, kesiapan mentalnya belum terbentuk. Jadi kalau di Korea itu teman-teman ya saya cerita dikit biar ada inspirasi. Pagi hari itu yang rame apa? Bukan pasar di sana itu. Yang ramai itu adalah tempat fitness. Jadi pagi hari itu olahraga menjadi hal yang wajib di sana. Jadi pagi itu subuh itu sudah antri tempat fitness olahraga. Karena rata-rata memang mereka indoor ya, karena ada apa namanya musimnya kan 4 musim di sana ya. Jadi indoor rame teman-teman ya. Dan mereka kerja memang on time banget gitu. Misalkan mereka kerja jam 8, kita WA jam 8 kurang seperempat nggak boleh. Kita pokoknya urusan kerja jam 8 itu baru kita bisa WA. Beda dengan kita ya, teman-teman ketika di tempat kantor gitu ya santai-santai, tapi pekerjaannya dibawa pulang gitu kan. Ada tugas dari pimpinan malam-malam jam 12 malam. Akhirnya kebolak-balik gitu. Yang harusnya hak dari tubuh kita gitu, tetapi kebalikannya gitu apa tidur kita sangat terbatas tapi paginya kita ngantuk akhirnya kinerjanya sangat sangat terganggu gitu jadi kalau di sana saya misalkan ini ya ke pengajarnya gitu ya ke profesor gitu saya nggak boleh WA sebelum sesuai jam kerja dan setelah tapi ketika jam kerja 100% itu nggak ada yang namanya santai-santai nggak ada di sana itu bener-bener full power gitu ya. Nah, tahu sendiri kan kinerjanya di sana itu. Kemudian eh, ketika contoh misalkan ya, saat itu saya di perguruan tinggi gitu, perguruan tinggi eh,
TU-nya aja gitu ya, modal sebesar itu hanya sekitar 3 atau 4 orang saja diisi untuk menangani semua mahasiswa sebesar itu gitu. Kemudian selain itu setelah selesai eh, jam kerja jam 4 itu, udah setelah itu kita nggak boleh WA lagi. Dan dari pimpinan tidak akan WA mahasiswanya. Benar-benar digunakan untuk waktu olahraga, kemudian waktu istirahat. Tidak boleh kita kontak walaupun lewat WA selain jam kerja. Itu yang benar-benar sana 100% memenuhi hak tubuh mereka gitu ya. 100% menjalankan kewajiban gitu di pekerjaan gitu. Itu teman-teman ya. Apa namanya? Jadi kalau sore itu yang rame apa? Taman-taman kota gitu. Kalau kita yang rame adalah mungkin ini ya, beda lagi ya. Itu teman-teman ya cerita bahwa kedisiplinan itu memang kunci ya, kunci penting sehingga keseimbangan tubuh itu sangat penting. Oke, itu hanya sekedar apa intermezzo sedikit bagaimana bicara tentang kedisiplinan transisi jam dan seterusnya gitu. Memang itu yang paling penting 100% kita punya hak, tubuh kita punya hak dan 100% kita juga punya kewajiban di pekerjaan kita gitu. Yang seringkali kita kebalik-balik gitu. Saya sendiri juga sama ya. Kalau sampai rumah itu udah HP, kemudian laptop ya saya off kan gitu. Sudah mulai mulai ini ya mendisiplinkan diri gitu ya biar nggak terlalu terbebani banget gitu. Oke, ini ceritanya malah curhat. Kemudian yang kedua adalah ini menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Said ya. Pak Said ini menarik tadi. Kurangnya minat pengantin, calon pengantin, pasangan calon pengantin ini menikah di akad nikah ya, barangkali di KUA gitu. Dan solusinya juga menarik karena memang ini ya, pertama eh, people pleaser juga. Jadi orang itu kan berdasarkan asumsi. Orang itu kan kadang kadang itu kan ada ini ya ada rasa oh ini nanti kok kurang kurang wah gitu kan karena memang tempatnya juga nggak instagramable gitu ya barangkali seperti itu kemudian juga tetangga-tetangga yang akan membicarakan dan seterusnya karena berbagai macam asumsi gitu ketika nanti nikah akad di KUA ini diasumsikan tidak punya apa namanya secara prestis gitu ya belum terpenuhi gitu ya dan seterusnya jadi banyak faktor sebenarnya yang terjadi. Tapi ketika tadi solusinya dari Pak Said menarik, tempatnya dibuat lebih representatif, kemudian apalagi ini dari teman-teman penghulu ini kan rata-rata Gen Z ya, bisa nih dikemas dalam, apalagi calon pengantin itu kan rata-rata Gen Z juga, dia usia-usia muda yang pengen berkesan, kemudian mudah diposting di media sosialnya, bisa nih dibuat tempat-tempat yang menarik pada frame tertentu gitu ya, nggak harus semua gedung, nggak harus, tetapi pada bagian tertentu ruang-ruang akad ini dibuat yang lebih menarik dan seterusnya. Itu bisa jadi salah satu daya tarik dari calon pengantin gitu. Karena yang benar ketika menikah di luar kan tentunya menguras waktu ya dari penghulu untuk berpindah satu tempat ke tempat yang lain gitu. Gitu. Walaupun saya nggak tahu kalau nikah di luar itu apa namanya ada tambahan biaya nggak? Misalkan menikahkan di tempat yang lain gitu. Gimana Pak Said itu? Kalau untuk penghulu Ah, itu ada biaya ditransfer langsung ke negara sebesar 600.000. Nanti untuk penghulunya diberi jaspro berapa lah. Tapi oke. jauh dekatnya tidak diukur, sementara medan-medan di daerah-daerah tertentu itu sangat sulit gitu. Hmm, kalau di tempatnya Pak Said misalkan berapa penghulunya Pak? Kebetulan ini ada rekrutmen baru, Hmm, sebelumnya satu saja, satu kantor, sekarang sudah tiga, yang dua oh, CPNS baru, yang satu penghulu senior. oke. Tapi kalau daerahnya cukup terpencil gitu ya, jadi berpindah Betul. satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kadang mulainya ini ya pagi banget ya Pak. Betul, kalau kebetulan yang jauh banget medannya sulit, kebetulan daerah kami kan cukup Oke, eh, desa. cukup desa ya bilang aja pelosok itu Pak. Pelosok. Iya. Em, Apalagi kalau musim orang nikah gitu ya, itu biasanya bulan-bulan apa besar gitu ya.
bulan Eh, besar gitu. nah, itu Wah, kan kadang bisa. juga penuh banget ya, Pak. Betul, nggih. Jadi Ah, selain kami sebagai penghulu kewalahan, takutnya hmm. juga masyarakat kurang kurang mendapatkan servis yang memadai. Oke, memang ini apa ya, ada hari baik gitu ya. Hari baik itu kadang juga plus minus ya. Akhirnya terjadi penumpukan pernikahan itu ya. Yang paling sepi itu bulan apa, Pak? Wah, haram, Pak. Nah, Muharram. Tidak ada promo Muharram. khusus gitu ya. Karena Ah, tradisi mengenai bahayanya nikah pada bulan Muharram. iya, benar juga. Iya, oke oke. Makasih ini menarik ya tentang tadi. Maka ini kurangnya minat. Jadi kalau kurangnya minat pasangan calon pengantin, yang kita fokuskan. Jadi isu itu kita mengambil fokus ke layanan, bukan ke subjek eksternal. Contoh misalkan kurangnya minat pasangan calon pengantin, ya itu kan faktor eksternal. Memang mereka tidak berminat. Maka kita fokusnya kemana? Angle kita adalah di bisa ini seperti ini ya. Kurangnya misalkan edukasi tentang apa namanya, ya yang sederhana aja edukasi tentang layanan akad nikah di KUA misalkan. Jadi lebih fokus di layanan kita, termasuk pernikahan dini. Tingginya angka pernikahan dini, maka kita nggak bisa langsung menurunkan, kan gitu. Tetapi kita fokusnya adalah di layanan sebagai seorang penyuluh atau penghulu misalkan. Seperti apa hal yang menjadi isu? Misalkan kurangnya edukasi tentang resiko pernikahan dini, misalkan. Jadi fokus kita adalah di edukasinya, bukan ke penurunan angka pernikahan dini, gitu. Karena ketika itu dijadikan isu dan menjadi indikator yang nanti kita harus selesaikan, kita nggak mungkin bisa menurunkan angka pernikahan dini dalam waktu 1 bulan gitu. Tapi kita bisa menaikkan kualitas edukasi dari resiko resiko dari pernikahan dini. Itu bisa kita lakukan gitu. Itu teman-teman ya. Angle kita adalah angle layanan, bukan angle eksternal yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Oke, kemudian tadi ketidaksesuaian ASN sesuai dengan tusi KUA. Ini angle-nya kalau kita lihat pada ketidaksesuaian, termasuk guru juga sama. Ada beberapa guru yang over, ada yang kurang gitu kan. Kadang kan ngajarnya macam-macam gitu ya. Nah, kalau kita angle-nya adalah di urusan kepegawaian, kita nggak mungkin bisa mengganti guru tersebut dengan guru yang sesuai dengan keahliannya gitu. Nggak bisa. Tetapi yang kita ambil adalah angle bagaimana kita memberikan apa penguatan. Karena kalau ada kondisi khusus gitu ya, tidak ada pilihan gitu pengajar, misalkan guru yang sangat kurang kan seringnya guru bahasa Jawa, ya, guru seni musik yang sangat kurang seringnya seperti itu. Maka yang kita fokuskan apa? Di layanan pengembangan kompetensi, gitu kan? Tetap perlu di penguatan seperti itu. Nanti yang jadi ketika ada isu, kita ambil yang bisa kita lakukan. Hal-hal yang bisa kita ubah, itulah yang menjadi fokus perhatian kita, gitu. Oke, itu saya rasa cukup ya untuk kelompok 4 grup A sudah memaparkan dengan sangat baik ya poin-poinnya dan ini memang isu-isu yang sering terjadi di lokasi gitu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Lanjut. Pak Pala. Ya, sama-sama. Sekarang kita lanjut di grup B. Grup B tentang Smart ASN gitu ya. Grup B. Saya coba acak dulu grup B-nya. Oke, sebentar. Oke, grup B kelompok 2. Baik, silakan. Grup B kelompok 2 bisa memaparkan tentang Smart ASN. Siapa teman-teman yang mewakili?
sebentar Pak, izin untuk pindah terlebih dahulu. Oh ya, ini baru di terminal kayaknya, ada suara bis. Suaranya rame banget kayaknya. Bu Vidya. Oke, sudah ganti tempat Bu Vidya? Sudah Bapak, sebentar Yes, saya share screen deh. silakan. Bapak, apakah sudah terlihat? Sudah bisa di zoom sedikit Bu Vidya. Oke, silakan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B yang di sini kami akan mempresentasikan mengenai agenda kedua tugas assignment 1 yaitu tentang Smart ASN. Di sini nanti saya bersama dengan kelompok saya akan mempresentasikan mengenai isu-isu yang kami angkat Smart ASN dan nantinya masing-masing dari kami itu kemarin sudah memberikan isu-isu terkait dengan instansi masing-masing ya Pak. Jadi nanti akan bergantian untuk presentasinya. Mungkin yang pertama dari Ibu Diah Rumian ya Bu. Monggo untuk dipresentasikan dulu Bu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya mengangkat isu ini. Ini isu yang saya temukan di satuan kerja saya, nggih, Bapak. Eh, saya satuan kerjanya ada di MTS. Saya sebagai guru bahasa Inggris, isu yang saya temukan adalah minimnya perbendaharaan kosakata bahasa Inggris siswa di madrasah tempat saya bekerja. Data dan fakta yang saya temukan adalah yang pertama, sebagian besar guru itu hanya mengandalkan materi dari textbook atau buku teks yang tanpa ada perluasan kosakata melalui beberapa praktik. Eh, Hal ini adalah termasuk dari masalah Smart ASN terkait dengan digital culture. Setelah itu yang kedua, data dan fakta yang saya temukan adalah adanya keterbatasan media pembelajaran yang interaktif berbasis kosakata berupa games, aplikasi, atau kartu kata. Hal ini membuat siswa menjadi cepat bosan karena pembelajaran yang terkesan monoton. Ini termasuk dengan digital skill. Yang ketiga adalah eh, dari data dan fakta yang saya temukan adalah adanya akses internet di madrasah yang belum merata, terutama di wilayah pedesaan karena madrasah saya termasuk di daerah pedesaan sehingga eh, internetnya terbatas, Bapak, hanya di beberapa tempat, tidak di setiap kelas. Saya bedakan menjadi bagi siswa, bagi guru, dan bagi madrasah. Bagi siswa, jika isu ini tidak diselesaikan, maka dampaknya adalah yang pertama menurunnya motivasi belajar siswa. Karena media pembelajaran yang digunakan sangat monoton dan kurang interaktif. Yang kedua adalah partisipasi siswa menjadi minim karena tidak ada alat atau metode yang mendorong mereka untuk menjadi lebih aktif dalam berdiskusi dengan teman-temannya. Bagi guru, jika hal ini tidak diatasi, maka akan mengakibatkan terbatasnya media pembelajaran yang interaktif menyebabkan guru kesulitan mengembangkan pembelajaran berbasis komunikasi atau communicative learning. Yang kedua, kurang efektifnya waktu pembelajaran. Jika guru tetap menggunakan metode konvensional, maka waktu yang tersedia tidak akan termanfaatkan secara efektif. Bagi madrasah, yang pertama, madrasah akan tertinggal dalam inovasi pendidikan, sehingga madrasah kurang mampu bersaing dengan madrasah yang terintegrasi teknologi digital.
Yang kedua, citra madrasah atau citra lembaga menjadi kurang modern karena kurangnya pemanfaatan teknologi. Selanjutnya adalah alternatif solusi yang bisa diberikan bagi siswa. Alternatif solusinya adalah siswa dapat belajar secara mandiri melalui gawainya masing-masing. Nah, jadi nanti siswa bisa diarahkan untuk belajar menggunakan gawainya masing-masing melalui aplikasi berbasis bahasa Inggris yang bisa diakses dari internet. Yang kedua, pengembangan kemandirian belajar siswa. Dengan media digital, siswa dilatih belajar secara mandiri untuk mencari media belajar lain di luar jam pelajaran. Bagi guru, solusi yang bisa saya taruhkan yang pertama adalah pemanfaatan platform digital. Di sini guru bisa memanfaatkan aplikasi sederhana sebagai media pembelajaran interaktif, seperti contohnya Quizzes, Wordwall, Canva, dan lain sebagainya. Yang kedua, guru bisa melakukan kolaborasi, baik antar guru mapel maupun untuk membentuk komunitas belajar digital dan pembelajaran interaktif. Solusi bagi madrasah yang pertama adalah peningkatan infrastruktur TIK seperti pengadaan proyektor dan jaringan internet integrasikan antara kurikulum dengan teknologi digital. Hal ini menjadikan pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian dari standar pembelajaran, bukan hanya tambahan. Itu Bapak isu yang bisa saya sampaikan dari satuan kerja saya. Terima kasih. Bisa dilanjutkan dengan isu yang kedua dan selanjutnya. Terima kasih Bu Dia atas penjelasannya. Yang kemudian kedua, isu yang akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Abdul Najah. Pada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Vidya. Isu dari kelompok B yang kedua yaitu terkait belum optimalnya digitalisasi arsip akta nikah di KUA. Ini juga sama seperti grup yang sebelumnya, akan tetapi fokusnya ke akta nikah. Ini mengakibatkan kerusakan fisik, dokumen fisik, dan menyulitkan pencarian data layanan masyarakat secara cepat dan akurat. Dari isu-isu ini kami temukan beberapa data di KUA Salam Kabupaten Magelang ya. Yang pertama yaitu jumlah akta nikah terus bertambah setiap tahun. Ini terkait digital skill. Karena apa? Membutuhkan keterampilan ASN dalam mengolah volume data besar secara digital. Dan yang kedua, data yang kami temukan yaitu sebagian besar arsip masih berbentuk dokumen fisik yang rentan rusak. Kemudian data yang kami peroleh lagi yaitu proses pencarian data fisik memakan waktu yang lama. Kemudian yang keempat yaitu belum tersedianya sistem penyimpanan dan pencarian arsip berbasis aplikasi digital yang terintegrasi. Kemudian untuk selanjutnya dari data dan fakta yang kami temukan di lapangan itu dampak jika isu tersebut tidak segera terselesaikan yaitu yang pertama bagi pegawai beban kerja semakin berat karena harus mencari dokumen fisik dari tahun ke tahun itu terus tambah. Kemudian yang kedua, produktivitas menurun karena waktu pelayanan lebih lama. Kemudian yang ketiga, dampaknya yaitu rentan melakukan kesalahan administrasi. Mungkin karena akte nikahnya rusak ataupun sulit terbaca karena dulu masih manual memakai pulpen, tidak memakai printer. Kemudian tekanan atau stres karena banyak sekali keluhan masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu profesionalisme ASN dipandang rendah. Maka dari itu dampak yang terjadi apabila demikian itu di masyarakat yang pertama yaitu proses layanan akta nikah menjadi lambat dan memakan waktu lama sedangkan banyak sekali layanan yang harus dikerjakan di KUA kalau tidak segera digitalisasi nanti akan memakan waktu lama sehingga akan memperbanyak antrian di dalam pelayanan.
Kemudian yang kedua, resiko penolakan atau tertundanya pelayanan karena dokumen tidak ditemukan. Ini kadang bisa terjadi karena sulitnya mencari data yang ditemukan, terutama di KUA itu untuk tahun 60-an ke bawah itu masih menggunakan nama alias ya. Nama apa? Nama anak atau nama anak terus nanti ketika sudah tua itu sudah berbeda nama. Nah, ini yang juga sulit ditemukan. Padahal itu untuk keperluan seperti mengurus haji, mengurus ahli waris dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kerugian administratif maupun hukum bila dokumen rusak atau hilang. Ini juga rawan, padahal backup dari arsip itu manakala nanti semisal buku nikah itu hilang, itu masih ada backup arsip di KUA. Sedangkan yang seperti Pak Sotikin bilang tadi kan kebanyakan sudah dimakan rayap, ini sudah umum di semua KUA. Kemudian timbul rasa tidak puas dan berkurangnya kepercayaan terhadap KUA. Kemudian terhambatnya hak sipil masyarakat yang membutuhkan data dokumen akta nikah sebagai dasar. Itu dampak yang diperoleh dari masyarakat. Kemudian solusinya bagaimana? Yang pertama terkait digital skill itu mengadakan pelatihan insentif bagi ASN KUA, tapi tentunya bukan kewenangan kami ya untuk mengadakan pelatihan ini. Mungkin apabila dari pimpinan atau atasan bisa memberikan wacana terkait ada pelatihan. Kemudian meningkatkan kompetensi ASN dalam mengoperasikan sistem pencarian data berbasis digital. Tentunya tidak semua dari Gen Z ya pegawai KUA itu, maka harus ditingkatkan baik itu secara mandiri belajar ataupun nanti ada pelatihan-pelatihan. Kemudian dari segi digital culture itu membangun budaya kerja bisnis digital di lingkungan KUA. Jadi dibiasakan untuk sering walaupun sudah usia-usia tua tapi jiwa-jiwa muda mungkin bisa mengikuti perkembangan digital. Kemudian yang kedua membiasakan penggunaan sistem elektronik dalam setiap pelayanan administrasi. Yang terkait digital etik yaitu menjamin kerahasiaan dokumen akte nikah dan tidak menyalahgunakannya, karena beberapa hal itu terkait tentang penyimpanan dokumen dan lain-lain itu kan perlu ilmu khusus ya, padahal di dalam KUA itu bermacam-macam, yang khusus teknik di dalam penyimpanan kearsipan itu belum sepenuhnya bisa. Kemudian yang kedua menumbuhkan sikap transparan dan akuntabel dalam pelayanan berbasis digital. Semakin nanti sudah terlayani dengan digitalisasi dalam pelayanan semakin cepat dan akurat dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian terkait digital safety yaitu mengembangkan sistem penyimpanan arsip digital dengan backup ganda misal offline dan online ataupun cloud. Yang kedua, memasang sistem keamanan digital atau password dan security data. Kemudian yang ketiga, melakukan audit keamanan data secara berkala untuk memastikan arsip tetap aman dan terjaga. Tapi ini tidak sepenuhnya bisa berhasil karena kadang-kadang itu ada virus dan lain-lain yang itu tentunya dari kami masih butuh pembelajaran. Itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjutkan untuk isu yang selanjutnya. Terima kasih untuk Pak Abdul Najah. Kemudian isu yang ketiga yaitu dari saya sendiri. Di sini sebelumnya saya dari Satker Madrasah ya Pak. Saya ditempatkan di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Pekalongan sebagai guru TIK. Di sini saya mengangkat isu belum optimalnya pemanfaatan TIK adaptif dan literasi coding oleh guru dalam pembelajaran yang berdampak pada keterampilan pemecahan masalah siswa. Nah, berdasarkan permasalahan isu tersebut, saya menemukan beberapa data dan fakta yang terjadi di lingkungan tempat kerja saya. Yang pertama yaitu banyak guru, khususnya di konteks madrasah ini
merasa kurang siap dalam mengajarkan coding dan memanfaatkan TIK secara adaptif karena keterbatasan pelatihan formal dan pengalaman praktik. Umumnya, guru masih mengandalkan materi dari buku dan menjelaskan melalui teknik ceramah dan belum mengetahui keterampilan coding yang dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Hal ini terkait dengan digital skill yang dimiliki oleh guru. Nah, hal ini perlu disoroti karena ASN guru ini perlu meningkatkan keterampilan menggunakan teknologi yang relevan dalam pembelajaran. Yang kedua adalah keterbatasan media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi sehingga membuat siswa ini cepat bosan. Ini termasuk ke dalam kategori digital culture, karena tanpa inovasi pembelajaran digital dan coding, jadi di sini coding itu bisa berarti proyek berbasis proyek ataupun trial dan error, dan kemudian bisa ya berupa project. Ini sehingga nanti kreativitas dan kolaborasi, ketangguhan dalam menghadapi masalah ini kurang berkembang bagi siswa, sehingga ini melemahkan transfer keterampilan pemecahan masalah dari konteks TIK ke konteks akademik yang lain. Kemudian fakta yang lain adalah keterbatasan infrastruktur perangkat, konektivitas ataupun sumber belajar interaktif di lingkungan madrasah. Ini terkait dengan digital culture. Kemudian kurikulum dan manajemen pembelajaran belum selalu menyediakan ruang bagi integrasi coding dan pemanfaatan TIK adaptif secara sistematis. Hal ini karena tergantung inisiatif dari guru itu sendiri ataupun ekstrakurikuler yang terkait dengan pemanfaatan TIK. Kemudian belum maksimalnya peran guru untuk memberikan dorongan kepada siswa dalam menghadapi ini konten berbahaya, privasi, praktik aman online, ini terkait dengan digital safety seperti itu. Kemudian ini juga pendidikan etika terkait dengan hak cipta, plagiarisme itu masih belum diberikan kepada siswa secara menyeluruh. Ini terkait dengan digital ethics. Kemudian dari fakta dan data yang ada, ini dampak yang dirasakan ini terkait dengan siswa, guru, dan madrasah. Ini yang pertama dari siswa dulu. Dampak yang dirasakan jika isu tersebut tidak diselesaikan yaitu yang pertama adalah kurangnya pengalaman problem solving digital. Jadi di sini siswa tidak terbiasa menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi solusi menggunakan pendekatan algoritmik. Ini terkait dengan digital skill. Kemudian yang kedua adalah keterampilan abad ke-21 khususnya untuk critical thinking itu tidak berkembang secara optimal. Ini terkait dengan digital skill. Kemudian rendahnya kesiapan siswa dalam menghadapi dunia kerja. Ini mungkin nantinya masih bisa dikembangkan secara lanjut. Ini terkait dengan digital skill. Kemudian minimnya pengetahuan mengenai etika digital dan kemampuan siswa dalam membangun kebiasaan aman digital. Ini terkait dengan digital safety dan digital ethics. Kemudian partisipasi siswa juga masih minim karena ini masih belum ada metode yang mendorong siswa untuk lebih aktif dalam bertanya dan berdiskusi antar teman. Ini terkait dengan digital culture. Kemudian dampak yang dirasakan terhadap guru jika isu ini tidak terselesaikan adalah yang pertama, terbatasnya kompetensi pedagogis digital. Jadi guru kesulitan mengintegrasikan TIK adaptif dan coding ke dalam pembelajaran karena seperti yang kita tahu bahwa kurikulum kita selalu berkembang dan ini juga nantinya diprediksi coding ini akan masuk ke dalam setiap pembelajaran seperti itu. Yang kedua adalah ketergantungan pada metode tradisional. Ini terkait dengan
kurangnya inovasi dalam mengembangkan strategi belajar berbasis problem solving. Kemudian beban profesional meningkat karena harus mengejar ketertinggalan literasi digital. Ini terkait dengan digital ethics. Kemudian dokumen pembelajaran maupun perangkat pembelajaran ini belum terintegrasi satu sama lain, sehingga rawan untuk kehilangan dokumentasi ini terkait digital safety. Kemudian dampak yang dirasakan oleh madrasah yaitu yang pertama, inovasi pembelajaran menjadi terhambat karena madrasah sulit beradaptasi dengan tuntutan kurikulum dan perkembangan teknologi. Kemudian daya saing madrasah menurun dibandingkan sekolah lain yang sudah lebih maju dalam pemanfaatan coding dan TIK. Yang ketiga, kurangnya budaya digital, sehingga madrasah tidak membentuk ekosistem belajar berbasis teknologi yang sehat, aman, dan etis. Yang keempat, citra lembaga bisa dipandang ketinggalan zaman oleh masyarakat jika tidak mampu mengikuti arus digitalisasi pendidikan. Kemudian, solusi yang diberikan atas isu tersebut yaitu yang pertama, secara digital skill ini mengadakan pelatihan intensif bagi guru mengenai penggunaan aplikasi TIK adaptif dalam pembelajaran. Nah, ini nantinya tentunya kami koordinasikan dulu, terutama saya itu dengan pimpinan khususnya di sini adalah kepala madrasah, ya Pak. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi guru dalam mengintegrasikan kemampuan coding dalam pembelajaran. Ini nantinya juga bisa dijadikan sebagai pelatihan maupun workshop, tapi tentunya dengan berkomunikasi terlebih dahulu. Kemudian menerapkan pembelajaran menggunakan TIK adaptif dan integrasi coding kepada siswa. Kemudian solusi yang berikutnya yaitu mendorong siswa untuk belajar menggunakan media digital. Di sini siswa dilatih untuk belajar mandiri, mencari sumber belajar dari sumber belajar lain di luar jam pelajaran. Kemudian digital culture ini membangun budaya kerja berbasis digital di lingkungan madrasah. Kemudian yang kedua, membiasakan penggunaan aplikasi TIK adaptif seperti aplikasi gamifikasi, bisa berbentuk LMS ataupun media pembelajaran berbasis AI, coding tools, ataupun kolaborasi digital. Kemudian juga bisa membentuk komunitas belajar bagi guru untuk meningkatkan kemampuan dan kolaborasi berbagi praktik baik terkait dengan TIK adaptif. Kemudian di sini juga ada digital ethic dan digital safety, ini memberikan edukasi kepada guru dan siswa dalam mengenai kebiasaan-kebiasaan aman dalam bermedia digital maupun pengetahuan mengenai hak cipta, plagiarisme ataupun yang lainnya yang terkait dengan UU ITE seperti itu. Mungkin dari saya sendiri seperti itu, Pak. Terima kasih. Isu selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Bapak Miftah Zaman. Monggo Bapak Miftah. Oke, ya silakan. Maaf, Bisa Bu Eko. dipercepat sedikit nggak apa-apa. Poin-poin Maaf, aja. maaf Bu. Mas Eko yang menyampaikan untuk isu Oke, yang keempat. Oh iya, monggo oke Pak silakan. Eko. Cek cek ngapunten apa suaranya sudah masuk nih Ya Bapak Ibu. silakan. Poin-poinnya aja Pak Eko Oke siap. nanti. Untuk mohon izin saya paparkan sedikit tentang isu yang sudah saya peroleh sedikit di madrasah saya. Yang terakhir isu yang saya akan paparkan yaitu kurangnya pemahaman tentang etika dalam seperti hak cipta materi pembelajaran, pelindungan data siswa, dan perilaku profesional sebagai ASN di media sosial. Untuk data dan fakta yang saya temukan yaitu ditemukannya materi ajar yang diunggah ke platform kelas tanpa menyertakan sumber atau izin yang valid. Contoh dari artikel atau infografis dan segala macam. Untuk beberapa akun selanjutnya yaitu ada beberapa akun media sosial guru eh, yang membuat
memuat konten pribadi yang dapat menimbulkan persepsi tidak profesional sebagai tenaga pendidik. Yang selanjutnya yaitu terdapatnya kasus pelaporan ada satu insiden kecil terkait penyebaran foto kegiatan siswa eh, ke grup wali kelas atau publik tanpa seizin orang tua atau wali. Selanjutnya untuk apa solusinya yang menurut saya yaitu yang pertama, kasus pertama yaitu ketika pengunggahan guru sebaiknya mencantumkan sumber asli atau nama penulis atau penerbit dari yang ada. Terus menggunakan sumber yang memiliki lisensi terbuka atau Creative Commons atau Open Access dan lain-lain. Terus selanjutnya untuk sebagai konten pribadi guru di medsos, solusinya sebaiknya dapat membuat atau membagi akun, yang pertama akun profesional, yang kedua akun secara privat, dan mengikuti pedoman etika secara bermedia sosial sebagai ASN atau pendidik. Terus yang ketiga untuk kaitannya dengan penyebaran foto tanpa izin itu bisa diterapkannya SOP publikasi foto atau video di madrasah yang mensyaratkan kaitannya dengan izin tertulis orang tua atau segala macam. Paling seperti itu Bapak Miftah yang sudah saya paparkan sedikit dari isu yang sudah saya dapatkan. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, terima Nggih. kasih. Nggih. Terima kasih. Kelompok berapa tadi? Kelompok 2 ya. Dua Kelompok B. 2 grup B. Oke, kita kasih aplaus untuk grup B kelompok 2. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Jadi ada 4 isu ya yang sudah diangkat di sini dengan diiringi musik ya dari Bu Vidya ini. Jadi setiap transisi musiknya beda. Tadi awal-awal itu sampai saya catat Bu, ini Bu. Pertama ini NAF gitu ya. Terus transisi lagi, kedua itu jadi Kus Plus. Nah, ketiga itu tiba-tiba jadi Pampers itu ya. Jadi ini itu menunjukkan dari imigran, digital imigran itu ya, ke ada Enggak, generasi Pak. milenial ya, Iya, generasi milenial ya. betul, Pak. Oke, jadi terlihat Iya. dari musiknya. Baik, ada beberapa poin tadi yang disampaikan oleh Budia, Pak Najah, kemudian Bu Vidya sendiri dan Pak Eko ya. Yang pertama adalah tentang keterbatasan apa vocabulary ya, vocab, kosakata, bahasa Inggris, siswa di madrasah gitu. Jadi teman-teman, ketika kita mengkaitkan antara isu dengan sumber isu, kita lihat dari isunya ya, bukan dari solusinya. Itu bedanya. Jadi contohnya misalkan gini, seperti Bu Fitri ini kan mengatakan tentang TIK adaptif ya, bagaimana kemampuan problem solving, kemudian computational thinking ya dari sebuah apa siswa tersebut gitu kan. Nah ini memang benar, ini terkait sama uh, digital skill misalkan. Skill itu kan baik itu terkait dengan skill hardware maupun software ya. Um, Seperti itu. Jadi kita kaitkan ini sumber isunya dari mana? Sumber isunya adalah dari Smart ASN gitu. Ya, misalkan tadi disampaikan oleh apa namanya yang kelompok sebelumnya yang manajemen ASN tentang masih belum tertatanya tata kelola kearsipan, maka ini memang relevan dengan manajemen ASN itu. Walaupun nanti solusinya adalah di digitalisasi, ya. Wah, tetapi di sini isunya sumber isunya tetap apa? Tetap manajemen ASN. Karena yang kita lihat adalah bukan solusinya digitalisasinya, tetapi kita melihatnya pada isu utamanya apa? Oh, ini isunya terkait dengan manajemen ASN gitu. Itu teman-teman ya. Jadi kita fokusnya adalah di isunya, bukan di penyelesaiannya. Gitu. Oke, jadi yang pertama tadi tentang kosakata ya. Kosakata ini kan tentunya kemampuan siswa bisa dikaitkan dengan semata ASN, bisa jadi jika ini terkait dengan skill mereka di dalam mencari kosakata. Sekarang kan mudah ya mencari kosakata itu kan orang tidak lagi membuka
membuka kamus Hasan Sazili gitu ya. Tapi sekarang orang orang lebih suka dengan ChatGPT bahkan itu kan. Oh, kalau mau tugas translate gitu langsung diunggah di ChatGPT ditranslatekan gitu. Apalagi sekarang kan GPT 5.0 kan dia sudah benar-benar thinker ya, sudah benar-benar seperti manusia menerjemahkannya karena memang data sumbernya kan sudah LLM ya istilahnya gitu yang sudah sangat melimpah gitu. Jadi itu bisa menjadi isu yang menarik, kosakata. Maka nanti solusinya adalah bagaimana memudahkan siswa ini untuk mudah dan mengingat dengan durasi lama vocab tersebut gitu. Ya, jadi memang apa ya ada tekniknya sendiri kan yang Tabu dia lebih paham tentang itu bagaimana memperbanyak kosakata karena kosakata lemah maka nanti kemampuan konversasinya juga terbatas dan seterusnya gitu. Oke, yang kedua adalah tentang hampir sama kayak tadi yang di grup A, yang kelompok 4 tentang digitalisasi arsip ya. Ini juga menjadi problem utama di mana-mana seperti itu. Tetapi problemnya memang tidak mudah gitu. Misalkan ini digitalisasi arsip, arsipnya itu lama, kadang mereka kayak kayak ini ya, kayak kertasnya itu kayak saling jatuh cinta, tahu ya, lengket itu. Jadi ceritanya tadi itu saya tanya susah mendigitalisasi karena memisahkan satu lembar dengan lembar yang lain. Jadi kan menikah itu nggak hanya orangnya, kertasnya aja itu menikah gitu. Jadi memisahkan itu sampai ada yang robek lah apa gitu. Karena memang dia apa ya bukti akta nikah istilahnya ya itu udah cukup lama gitu. 2015. Walaupun itu baru 10 tahun, itu seperti halnya akad nikah sebelum Masehi gitu. Jadi terlalu lama rasanya itu. Untung tidak terbuat dari daun lontar ya pasnya itu. Oke, kemudian Bu Vidya ini menarik juga tentang TIK adaptif itu. Bagaimana siswa itu berpikir algoritmik gitu kan. Dan bisa ini kan nanti diintegrasikan dengan mapel yang lain gitu kan. Misalkan nanti bagaimana sekarang kan sudah ada AI TPEC ya. Bagaimana technological, pedagogical, content knowledge tetapi AI. Nah, sekarang sudah ada AI gitu. Jadi teknologi sekarang bisa difokuskan ke penggunaan AI. Bahkan sekarang kan sudah nggak lagi menggunakan istilah HOTS ya, tetapi bukan higher order thinking skill, tetapi sekarang itu higher order prompting skill sekarang itu. Jadi taksonomi belumnya aja sebelum sebelum apa namanya eh, remembering, mengingat itu sekarang ada yang namanya discovering. Bagaimana siswa itu bisa mendapatkan sebuah konsep tersebut. Maka tema prompting engineering sekarang kan sudah menjadi salah satu skill yang perlu dikuasai seperti itu. Jadi di masa mendatang. Jadi orang lagi tidak lagi membahas tentang hal-hal yang sifatnya faktual, konseptual, tetapi sampai pada tahap relasional, hubungan antara satu konsep ke konsep yang lain gitu. Kemarin saya tuh iseng-iseng mempelajari ini ya, Bu Vidya ya, yang PIK itu, tentang uh, disable mesin itu. Disable mesin miliknya Google gitu. Bagaimana kita Oh bisa gitu. mendeteksi apa gambar berbasis image, berbasis bone ya, gerakan Oh itu, ya. kemudian di training sehingga kita bisa membuat konklusi dan menerjemahkan gambar itu gambar apa gitu. Nah, kemarin saya uji coba ini beberapa kasus gitu kan, ya iseng-isengnya belajarnya kayak gitu. Kemudian diuji cobakan ke beberapa kasus tentang makanan gitu kan. Nah, kemudian gerakan-gerakan hewan yang nanti data setnya cukup banyak gitu. Jadi itu menarik ke depannya karena orang tidak lagi eh, bisa decision makernya sebagai orang itu menjadi decision maker, tetapi supply datanya bisa dari apa namanya AI ataupun yang lain gitu. Oke, ini menarik karena isunya sangat faktual. Yang terakhir adalah tentang etika ya, etika data-data pribadi. Ini memang benar digital apa etik gitu, safety maaf, digital safety. Bagaimana pemahaman data-data pribadi itu sangat sangat penting gitu ya. Tidak mudah untuk menyebarkan, apalagi kadang kan kita mengunggah di media bukan media sosial bahkan kadang di ChatGPT gitu kan akta kelahiran kemudian kartu ATM kita unggah ke scanner kita unggah ke ChatGPT padahal dia data scraping dia mengambil data gitu kadang kita mau convert dari
PDF ke Word menggunakan I Love PDF, nah, gratis ini Pak. Tidak ada yang gratis di dunia ini ya teman-teman ya. Tetapi dia pasti akan ada ada yang harus kita bayar gitu. Karena nggak ada yang gratis. Pasti dia akan melakukan scraping data kita gitu. Jadi memang kadang kita nggak peka terhadap kondisi itu. Kalau Indonesia kan yang penting gratis gitu kan, halal gitu kan, gratisan. Padahal kan ada sesuatu yang dibayar. Kayak webinar atau seminar, kita selalu mengatakan, wah, saya selalu cari webinar yang gratis. Padahal nggak ada yang gratis. Data akan terbeli dari seminar itu atau webinar itu. Gitu ya. Jadi data itu sekarang menjadi aset yang mahal sebenarnya sekarang itu. Ya, kenapa sekarang banyak kegiatan-kegiatan yang gratis? Sebenarnya mereka membeli data kita, gitu ya. Jadi kadang kita itu nggak peka hal-hal yang sifatnya uh, apa namanya? Karena memang mereka melihat perilaku seseorang ya, orang Indonesia itu suka yang gratisan gitu kan, suka yang gratisan. Padahal untuk mengikuti kegiatan itu harus ngisi nomor HP, email, pekerjaannya apa, terbeli data kita. Kalau data terbeli, eh, penyelenggara itu bisa melihat profil gitu ya, profil data kita, insight-nya seperti apa, maka dia bisa menetapkan produk yang kira-kira disukai seperti apa. Jadi ke depan itu apa namanya data itu menjadi hal yang aset besar di dalam sebuah bisnis. Oke, mungkin itu teman-teman karena sudah jam 3 kurang 3 menit. Selanjutnya adalah apa ya? Saya sebenarnya nggak tega mengatakan tugas ya. Anggap saja ini apa ya? Hiburan gitu aja ya teman-teman ya. Ini tugas yang terakhir yang harus saya sampaikan itu karena memang pola yang diberikan dari LAN ya. Jadi ini yang terakhir ada 5 LK yang teman-teman nanti perlu selesaikan. Itu kan sudah 3 ya, sekarang 2. Yang pertama learning journal seperti biasa teman-teman. Ini learning journal. Kemudian yang ini tugas individu. Nah ini yang terakhir ini yang paling penting teman-teman. Ini sebenarnya eh, apa namanya embrio dari rancangan aktualisasi yang teman-teman nanti buat. Oke, yang pertama nggak saya jelaskan karena normatif. Yang kedua ini nanti teman-teman di PLC sudah ada LK seperti ini bentuknya. LK ini nanti teman-teman tetapkan isunya. Jadi teman-teman menetapkan isu. Misalkan teman-teman masih menggunakan LK, bukan LK ya, di di agenda satu dulu, monggo silahkan. Jadi teman-teman tetapkan isu, 5 isu yang teman-teman nanti apa yang teridentifikasi ya seperti itu. Kemudian sumber isu teman-teman bisa mengisi apakah itu masuk ke manajemen ASN apakah masuk ke kategori smart ASN isu tersebut gitu ya bisa dipilih aja. Kemudian deskripsi isu deskripsi isu itu isinya paling tidak memuat apa fakta dan data sebagai justifikasi dari isu tersebut ya. Teman-teman mengklaim bahwa ini adalah isu, fakta dan datanya apa, kemudian dampaknya apa, dampak dari isu tersebut. Jadi ini sebenarnya teman-teman sudah terlatih dari paparan hari ini gitu. Kemudian penyebabnya, termasuk reasoningnya. Jadi reasoning ini apa keterkaitan isu dengan sumber isu ini. Contoh misalkan, tadi kan tentang guru itu kan masih belum adaptif ya terhadap teknologi. Maka keterkaitannya apa? Smart ASN pada bagian digital skill misalkan itu. Jadi reasoning itu apa kaitan antara isu dengan sumber isu yang teman-teman pilih. Ya, kaitannya seperti apa. Itu 5 teman-teman yang nanti ini kalau bisa ini sudah mulai serius lebih serius itu. Idealnya sebenarnya konsultasi dengan mentor gitu karena ini sekalian teman-teman sudah mulai bekerja ke arah penyusunan RA ya 5 isu ini silakan disusun. Kemudian tapisan isu teman-teman lakukan dari 5 itu ditapis mulai dari APKL, USG maupun Fishbone ya di melewati 3 tapisan isu ini sehingga dari sini teman-teman akan mendapatkan core isu dan akar permasalahan. Saya nggak jelaskan ini karena sudah melewati agenda yang satu, sudah pernah dibahas. Kemudian gagasan pemecahan isu, kira-kira dari permasalahan ini, gagasan pemecahan isunya seperti apa? Gitu ya, gagasan pemecahan isu. Kemudian teman-teman tetapkan kegiatan, ya, kegiatan pemecahan dari core isu tersebut. Ya, kegiatan-kegiatannya apa?
Syukur-syukur teman-teman menambahkan ini sekaligus teman-teman bisa menuliskan itu namanya tahapan kegiatan. Jadi kegiatannya misalkan menganalisis kebutuhan. Maka pertama misalkan tahapannya apa? Mengkonsultasikan topik kepada mentor. Kemudian yang kedua adalah mendesain produk dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa menuliskan nomor kegiatannya apa? Kegiatan untuk merealisasikan dari gagasan pemecahan core isu. Kegiatan jumlahnya minimal 5. Ya. Kemudian tahapannya, setiap kegiatan bisa beberapa tahapan, seperlunya aja. Misalkan, tapi lebih dari satu ya. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, silakan. Per kegiatan bisa diurai menjadi tahapan-tahapan kegiatan. Seperti itu. Oke, itu untuk tugas yang terakhir ya. Setelah ini sudah nggak ada tugas lagi ya. Seperti itu untuk LK yang kelima. Ini yang penting penting yang nanti teman-teman bisa kalau ini cukup cukup bagus, maka nanti di LK-nya akan mudah direalisasikan gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, maaf mau tanya. Mau tanya Pak. Silakan, silakan. Pak, maaf mau tanya. Silakan tuh Preti. Pak, maaf untuk tugas yang ini, tugas yang tentang deskripsi isu, itu kalau satu isu itu ternyata sumber isunya bisa 2 gitu, bisa buatan Pak? Boleh, boleh. Ada manajemen ASN sama smart ASN-nya, boleh? Sangat boleh, sangat boleh. Oh, enggak. Berarti nanti dijabarkannya juga 2 ya Pak? Iya, ada reasoningnya. Enggak, matur nuwun. Sama-sama. Yang lain? Iya Pak, mohon izin bertanya. Iya. Untuk tugas yang ini kan hampir mirip dengan tugas yang di agenda 1 dulu ya Pak, cuman yang Iya. ini lebih detail. Iya. Kalau kita menggunakan yang dulu, itu Boleh. boleh tidak Pak? Boleh, nggak apa-apa. Terus kita kembangkan lagi. Boleh, boleh. Jadi bekerja cerdas saja. Yang sudah Oke. dilakukan, kira-kira itu mirip, kerjakan aja. Ditindaklanjut. Gitu. Kemudian untuk batas pengumpulannya kapan Pak? Ngapunten. Ya, ini sudah saya prediksi akan ditanya. Eh, besok kan teman-teman kan mungkin kegiatannya tidak pagi ya, karena pagi saya nguji LA, semuanya WI rata-rata nguji LA. Insya Allah nanti kan setelah duhur ya, mungkin biar teman-teman bisa maksimal, saya kasih waktu sampai jam jam 10 gitu nggak apa-apa ya, biar nanti maksimal di sininya gitu. Jam 10 pagi, jam 10 pagi, biar nanti setelah duhur teman-teman bisa kita bahas bersama. Gitu ya. Izin bertanya, Pak. Siap Pak. Silakan, Pak. Ini di template kan yang pertama minimal ada 5 isu, G. Iya, benar. Terus pas ketika diturunkan, apakah tiap isu nanti dibuatkan APKL OSG Fishbone atau hanya memilih salah satu dari 5 isu yang kita tawarkan di atas Ya, sebelumnya? satu. Jadi APKL itu kan nanti di ke grading kan, di rating gitu. APKL kan dari 5 itu semuanya di rating. Setelah di rating, nanti diambil 3. 3 besar itu kemudian di USG. Di USG itu urgensi, seriusnya sama growth itu yang sudah teman-teman pelajari akan mendapatkan satu yang peringkat pertama. Ya, peringkat 1 dari USG inilah yang kita sebut sebagai core issue. Satu core issue dari USG ini, teman-teman nanti cari cause root-nya atau akar masalahnya. Akar masalah ini nanti teman-teman uraikan dengan menggunakan fishbone gitu ya. Jadi analisis dari core issue tersebut, teman-teman nanti urai akar masalahnya berdasarkan beberapa aspek, mulai dari man, kemudian dari material, method, kemudian milieu atau environment gitu. Itu Pak. Oke, oke. Oke, ada yang lain? Cukup teman-teman? Oke, kalau cukup ada lagi silakan Bu Dewi. Pak, mohon maaf tadi mau menanya video ini individu. Nah, Mohon tadi di share screen lagi Pak. Yang tadi itu. ya. Video learning journal Nah, ini. individu itu. Nah, Itu individu. Ini kan di BLC itu ada juga ya pembuatan video tentang aku dan instansiku. Ini beda nggak sama yang oh, aku instansi kan sudah kemarin. ini Pak? Bukan, ini learning journal biasa. Bukan. Oh, ini learning. Ya.
Untuk yang kemarin ada learning journal seperti ini juga, Pak, Ada memang, tugasnya. tapi kan itu pembelajaran yang pada hari itu. Oh, Ini kan berarti ini untuk yang hari ini, nggih? pembelajaran Oh, hari ini. Ini yang hari hari ini. ini, Pak, Bu. Gitu. Itu yang aku dan instansiku sepertinya bukan video ya Pak. Kalau melihat instruksi minimal Oh, dan 500 instansi kata. bukan. Itu yang gunakan yang ini, dia video, Kemarin. link. Oh, Yang yang aku kemarin sudah dan selesai Nggih, selesai nggih. kemarin. Maksudnya yang tugas kedua itu tulisan ya, bukan video ya Pak ya. Video, Oh, video juga. ya. Ini sudah Oh, ada. oh nggih. Oke. Kemarin soalnya salah ngirim hanya bentuk tulisan begitu Pak. Oh, nanti tulisannya divideokan. Oh, nggih. Oke. Cukup ya teman-teman? Cukup, Pak. Ya, baik, karena waktunya sudah selesai. Setelah ini kayaknya Mbak Ul kemana ini? Ke ruang breakout ya? Silakan, Mbak Izin Ul ya. sholat dulu bagaimana, Bu? Iya, silakan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Farah. kasih Pak Farah. Matur Terima kasih Ya, Bu. sama-sama. Sama-sama. Teman-teman, apakah sudah siap untuk coaching? Mantap. Bu, tapi boleh izin Perlu sholat istirahat dulu, 5 boleh menit nggak? apa gimana? Sholat izin 15 sholat menit, Bu. dulu. Sholat Nggih. dulu gimana, Mbak? Iya, yang penting ini ya, teman-teman masuk ke breakout room Oh dulu. iya, G. Sudah terkondisi di breakout room sambil menunggu Widya Iswara masuk, bisa minum-minum atau bisa meregangkan otot-otot sebentar gitu ya. Tapi Ya, yang ya, penting ya, ada Bu. di breakout room begitu. Ngoten G. nggih? Siap. Bisa menuju ke breakout room sekarang. Nggih, Pak Terima Falah kasih. bisa ke breakout room juga.